Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2018, kelompok usia produktif terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2045 sampai dengan 208 juta jiwa atau sekitar 65% dari total penduduk Indonesia. Tantangan yang dihadapi usia produktif Indonesia dewasa ini adalah bagaimana menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ditambah lagi, media dan platform sosial media populer saat ini mengagungkan keviralan demi konsumsi hiburan semata yang justru membuat generasi muda Indonesia terlena dan tidak fokus pada pengembangan diri dan berkarya. Oleh karena itu, terciptalah Suara Suku sebagai media edukasi dan inspirasi. Suara Suku berdedikasi mendampingi putra-putri Indonesia agar dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memberikan ruang untuk berkarya di bidangnya masing-masing. Dengan tujuan kemandirian Indonesia di mana kalian bisa belajar langsung dari para pelaku. Belajar dan terinspirasi dari cerita kegagalan, tips and trik, serta formula sukses mereka. Kami menyediakan konten edukasi dan inspirasi melalui channel komunitas. UMKMologi, yaitu channel komunitas yang menghadirkan konten edukasi dan inspirasi untuk belajar bisnis. Komposionis, yaitu channel komunitas bagi para musisi yang ingin belajar dan berkembang. Masih banyak lagi channel komunitas yang akan kita buat. Konten tersebut dihadirkan dalam bentuk live webinar course, pre-recorded video course, dan paket membership. Serta konten-konten video, podcast, dan artikel. Suara Suku menyediakan kerjasama konten marketing kepada brand, instansi, dan organisasi di mana konten marketing tersebut bisa menargetkan spesifik pada channel komunitas tertentu di Suara Suku. Kami, para founder Suara Suku, percaya bahwa konten-konten yang kita hadirkan sejalan dengan strategi pemanfaatan bonus demografi, terutama di bidang pendidikan. Di mana, apabila tercapai, bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Halo, selamat malam. Selamat datang di Hangout Online di UMKMologi di Suara Suku pastinya. Kenalin, gue Givari dan bersama gue udah ada Mas Farid Rashidi. Halo, gue Farid. Dan gue juga mau nyapa nih untuk yang udah pada join. Halo banget nih untuk Panca dan juga Pak Nugget ini. Sepertinya udah bergabung sama kita. Kita ngobrol-ngobrol santai pastinya hari ini. Jadi kalau misalnya mau ikutan ngobrol juga, silakan aja mic-nya boleh dinyalain. Kameranya, videonya juga boleh banget dinyalain. Dan saat ini lokasi kita tuh ada di Suara Suku Studio, dimana kalau lu pengen bikin event-event sejenis juga nih, kayak bikin webinar, mau rekaman voice over, mau bikin podcast, bisa banget di Suara Suku Studio. Jadi Mas Farid, Ya. hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis tentunya, karena kita di UMKMologi kan. Oke. Nah, tapi sebelumnya gue sebenarnya pengen nyapa-nyapa juga nih untuk yang udah bergabung bersama kita. Coba teman-teman boleh dinyalain dulu mic-nya barangkali untuk tadi ada Mas Anca dan juga ada Pak Nugget. Mas Anca boleh nih videonya dinyalain juga nih biar kita bisa kayak ngobrol-ngobrol langsung gitu Mas Farid ya. Wah nih Om Nugget nih mentor gue nih Far. Oh iya? Iya. Oke. Halo, Halo Om. Hehehe, kelihatan dari sana. Om boleh Om kalau mic-nya mau dinyalain Om, nanti kita kasih permission dari sini juga biar bisa ngobrol langsung nih Om ya. Sambil nunggu mic nyala juga mungkin Mas Farid dulu deh sambil cerita-cerita kan lu di sini akan menjadi praktisi yang diundang UMKMologi nih. Boleh cerita dikit soal background dan juga kesibukan sekarang-sekarang ini. Ya, jadi perkenalkan gue Farid Rashidi. Background gue dulu kuliah di akuntansi, kuliah di Istan, terus lanjut ke UGM, lalu sempat kerja kantoran 2008 sampai 2009. Ya, terus kayak ngerasa wah nih kayaknya gue kurang bisa kalau kerja kantoran. Oke. Itu perasaan muncul ini kapan? Ketika kerja kantoran? Oh, saat kerja kantoran. Jadi gue ngerasa kok kayak gini-gini aja gitu ya, aktivitasnya gini-gini aja, dan mungkin income-nya juga gitu-gitu aja. Gitu. Jadi ngerasa kayak pengen berbuat, melakukan yang lebih lah. Khususnya ngelihatnya impact, gue pengen ngelakuin sesuatu yang mungkin punya impact lebih besar dibanding ketika saat itu gue ngelakuin profesi itu ya. Oke. Triggernya berarti bukan hanya sekedar karena gini-gini doang nih kerjaan, tapi memang kalau lu melakukan yang lu anggap lebih, yaitu berwirausaha, kayaknya bakal lebih berasa menjalani kehidupan tuh lebih ada artinya kali. Iya, menurut gue iya ya.
Menurut gue ya, gue nggak tahu kalau menurut orang kebanyakan ya. Hmm. Nah jadi gue lanjutin, Yeah. 2009 gue mutusin resign. Terus gue luntang-lantung tuh. Gue mencoba banyak hal. Bisnis pertama gue tuh gue jualan pulsa, Far. Oke, kirain udah ada plan pada saat Hah? resign. Kirain udah ada plan mau ngapain, kenapa jadi langsung kejual pulsa tuh kayak last resort gitu loh, Mas. Nggak, makanya Far, gue juga kurang setuju dengan ada mungkin yang bilang lu kalau mau switching gitu dari Yeah. profesional ke ngalahin ke bisnis semua harus lu plan banget Oh. dengan baik gitu, lu bikin safety netnya gitu. Gue ngalamin enggak. Dan Oke. dari success story kisah-kisah orang besar yang gue baca ketika itu ya, juga kayaknya enggak sepersiapan itu deh ketika mereka switching ya untuk memulai membangun perusahaan sendiri gitu. Jadi dulu gue bisnis pertama gue tuh gue jualan pulsa, Far. Jualan pulsa itu kalau tahu zaman dulu ada pulsa elektrik tuh. Iya, tahu. Lu beli deposit segala macam. Lu bayangin ya misalnya harga pulsa 5.000 tuh harga mulai 4.700 atau 4.800. Oh, segitu ya perbedaannya ya. Cuma 200 perak per ini. Itu makanya ya kalau orang beli pulsa-pulsa kecil masih mendingan deh. Tapi kalau gue beli deposit 100.000, orang beli pulsa 100.000, ya keuntungan gue kecil, deposit gue udah habis. Oke. Terus jalan 2009 gue bikin bisnis cuci helm dulu. Dulu bisnis cuci helm tuh terobosan lah, karena ketika itu orang kalau mau cuci helm tuh masih manual, cuci manual, terus dia butuh 3-4 hari untuk dipanasin dengan matahari. Iya. Tapi waktu 2009 itu ada inovasi, ada mesin lah. Mesinnya tuh kayak ada wastafelnya di atasnya, terus ada 4 helm lah. Oke, itu kayak yang ada di sinar UV gitu nggak sih? Iya. Oke. Iya, betul. Nah, waktu itu harga mesinnya 13 juta kalau nggak salah 2009, gue jalan bertiga sama partner gue. Nah, ini pelajaran penting juga nih, mungkin yang bisa gue share ya. Kalau secara matematis tuh bisnis harusnya nggak mungkin mati. Oke. Apalagi ketika itu 2009 pemerintah tuh baru mewajibkan penggunaan helm SNI. Sehingga orang nggak bisa tuh beli helm-helm asal gitu yang cuma 10.000, 15.000. Dulu gue ngecas tuh harga cuci satu helm tuh 15.000. Pikiran gue ya kalau helm harganya minimal 100.000 pasti mereka mau lah ngerawatnya. Iya. Ternyata enggak loh, Van. Pun yang 40.000 juga dicuci kali. Emang Iya, nggak segitunya orang-orang. Gue di pasar Santa, di depan pasar Santa. Iya. Ada tempat bisnis keluarga di sana kan. Gue ngitung gitu di perempatan Mabes Polri itu, misalnya lampu merah gitu. Itu di depan tuh misalnya ada 10 motor gitu berjejer. Satu motor paling nggak 2 helm. Oke. Ini kalau gue bicara bahasa bisnisnya, soannya gitu ya. Misalnya gue bilang, wah ini market share-nya gede banget nih. Iya dong, karena masing-masing demand-nya motor pasti gede banget cuci helm gitu. Ternyata gue paling banyak nyuci itu sehari tuh 15 helm, 20 helm. 15 helm dari berapa orang yang lalu lalang? Ada puluhan? Banyak. Banyak ya? Banyak banget. Pengguna motor yang pakai helm banyak sekali. Berat gitu. kali 15 hitungannya, karena mereka bayar parkir juga nggak segitu kali. Mungkin ya. Dan kebetulan waktu itu juga gue udah mulai bikin bisnis konsultan nih, si Rasidi Financial Consultant. Itu saat ngejalanin si bisnis cuci helm juga? Iya, sambil. Kebetulan tempatnya si cuci helmnya di parkiran kantor gue lah. Oke. Gue punya karyawan kan, yang bawa motor juga. Iya. Dia aja nggak nyuci helm di tempat tuh. Gue tanya, lu kenapa nggak nyuci helm? Ngapain, Pak? Sayang 15.000. Iya, lumayan dapat satu porsi makan itu, mie ayam mah dapat lah. Udah lengkap lah gitu mie ayam 15.000. Akhirnya bisnis cuci helm tuh gue suntik mati 4 tahun kemudian. Nah, habis itu gue bikin si Rasidi Financial Consultant ini yang sampai sekarang sih alhamdulillah sudah jalan 11 tahun. Sudah jalan 11 tahun, terus kita di Rasidi Group juga berkembang lah. Ada perusahaan retailnya, ada perusahaan marketingnya, ada investment company-nya juga buat UMKM gitu. Tapi kalau kita di Rasidi Consultant ini sebetulnya ini dulu gue diriin 2011 itu murni karena gue melihat UMKM itu layak dibantu. Karena gue sendiri dari 2006 tuh udah sempat KKN di salah satu pengrajin tenun di Cipadu, daerah Cipadu, Tangerang. Terus gue ngelihat banyak banget permasalahan yang dihadapi mereka. Nah, di tahun itu nama konsultan gitu, kalau si pelaku UKM nggak dengar kata-kata konsultan tuh sudah mengerikan buat mereka. Agak alergi ya. Betul, karena waduh saya mesti bayar berapa, ntar gimana segala macem gitu. Sehingga akhirnya gue ngelihat kalau kayak gini terus gue nggak ngisi gapnya, maka si pelaku UMKM itu akan stay pada kondisinya itu nggak terjamah juga. Gitu. Tapi akhirnya setelah 11 tahun gue jalan, gue menyadari juga kenapa banyak
banyak konsultan itu tidak memilih masuk ke area UMKM, Mm-mm. ya karena tantangannya banyak. Dari sisi knowledge-nya mereka mungkin, dari sisi daya bayarnya mereka Iya, mungkin. iya, Mungkin bagi konsultan-konsultan lain yang mendingan dia nanganin langsung perusahaan besar. iya. Cuma emang itu kan kendalanya bahwa UMKM ini sebenarnya salah satu gigi-gigi kecil gitu yang bisa membantu perputaran roda perekonomiannya juga secara merata gitu, secara Betul, menyeluruh. betul, Karena betul. kan banyak juga yang lokasinya itu justru malah nggak terpusat gitu, tersebar. Kalau merekanya berhasil di areanya masing-masing, seharusnya kan nular ke samping-sampingnya kan. Benar, 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 benar. Makanya akhirnya pas gue juga waktu itu diundang sama Sudin Kop Bogor kalau nggak salah, bicara di Oke. depan penerima dana hibah Kemenkop ya, Mm-mm. di hotel apa gitu di Bogor, lupa. Nah, akhirnya kita ngelihat betapa Indonesia itu harus berbangga lah dengan UMKM-nya. Ya. Ini kalau datanya belum berubah ya, ini data yang gue tahu itu jumlah UMKM itu ada 62 juta unit usaha. Ya. Mempekerjakan 92 juta tenaga kerja. Mm-hmm. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu jumlahnya cuma 2.000 kalau nggak salah, berapa ribu gitu, dan hanya mempekerjakan 2 juta tenaga kerja. Gitu. Makanya akhirnya pas kemarin gue ngobrol-ngobrol juga sama praktisi, sama ekonom, mungkin inilah yang cukup menyelamatkan Indonesia ketika krisis di 98 dan 2008. Mungkin gue jelasin kenapa bisa nyelamatinnya. Kalau perusahaan besar itu mungkin dia lazim melakukan pinjaman ke bank. Ke tahun 98 tuh ada yang minjem uang ke bank perusahaan itu ya dengan kurs 2.500 dolar ke rupiah. Krisis kan? Dia ngembaliinnya itu harus dengan kurs 15.000 atau 18.000. Iya, karena ya waktu itu kan memang kejadian besar banget. Betul. Itu kan. Nah, sedangkan UMKM ini itu kita yang bikin, kita yang distribusiin, kita yang makan. Gitu. Kalaupun dia butuh permodalan tuh karena mungkin ada blessing in disguise juga ya. Dia nggak bankable. Kebanyakan UMKM tuh nggak bankable. Akhirnya dia meminjam tuh dari kerabat, dari teman, dari keluarga. Ya, yang mungkin bentuknya mungkin soft loan lah. Kalau ke orang tua tuh ya bantuan ke anak gitu ya. Iya, biasa gitu. Sehingga mereka tidak terdampak sama kondisi kayak begitu. Kita ambil contoh kayak Yunani kalau nggak salah yang dinyatakan default ya. Karena konsumsi dalam negeri mereka sedikit. Mereka harus mengekspor barang-barang yang mereka produksi. Nah, ketika global itu ekonominya juga nggak bagus, mereka nggak bisa menyerap hasil produksi negara itu, maka dia kesulitan. Gitu. Makanya yang gue bilang ini, ya kita sampai saat ini si UMKM ini itu masih memproduksi, masih mendistribusikan sendiri dan memakan sendiri. Bahkan itu mungkin itu yang ngebuat kita bisa bertahan ketika ada krisis global. Oke, nah kita kan ngomongin soal UMKM ini berarti adalah bisnis-bisnis usaha-usaha di mana yang bahkan penggeraknya itu bisa jadi perorangan gitu. Betul. Nggak secara menyeluruh. Gua itu kemarin, ini hadir barengan sama kita nih si Mas Anca. Mas Anca ngobrol nih, dia adalah komunitas UMKMologi. Nah, di komunitas UMKMologi ini, buat lo juga yang saat ini lagi nonton, entah di IG Live ataupun di Zoom Live-nya, kalau lu pengen tergabung dengan komunitas UMKMologi, tinggal DM aja. Nanti kita akan bisa lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol. Terus kayak hari ini juga kita menghadirkan Mas Farid. Jadi bisa sharing-sharing lah gitu. Kalau lu ada kendala gitu, bisa lu sambil share. Coba kita sapa dulu Mas Anca. Halo, mic-nya masih mute nih. Coba kita. Mas Anca bisnisnya apa nih? Itu dia. Selamat malam Mas Anca. Halo, selamat malam. Anca, suaranya udah jelas masuk nih, udah langsung didengar juga Mas Farid. Silakan lu curhat, ngobrol-ngobrol yang lu sampaikan kemarin di grup kita UMKMologi. Silakan Mas Anca. Oke, curhatnya adalah aku sebenarnya basicnya di bidang kreatif ya, di bidang kreatif dalam arti kayak. Potong dulu Mas Anca, kita boleh ngeliat wajahnya Mas Anca nggak sih? Videonya dinyalain gitu, boleh nggak sih? Boleh nggak Mas? Oh, emang harus ya? Enggak harus. Cuma si Fari agak ganjen aja, Cak. Kok ya kenapa jadi gua ganjen? Kira biar komunikasi enak gitu, virtual berasa virtual langsung gitu loh. Ya udah lanjut Mas Anja. Sorry, lanjut. Oke. Saya nih sebenarnya di bidang kreatif, jadi kayak production house gitu. Nah, selama 2 tahun ini terdampak banget sampai istri saya jago banget jualan. Dia dari mulai jual motor, jual emas kawin, terus jual TV gitu ya kan. Ya kan? Dan akhirnya mau coba main di ya udah UMKM, kita coba buka kopi ya kan, kayak warkop gitu. Ya pokoknya bersyukurnya adalah warkop ini yang bisa ngasih pemasukan untuk hariannya gitu.
kasih tau dulu dong daerah mana nih warkopnya, kali aja ada yang dengerin bisa Pokoknya nyamperin gitu. ada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya Oke. di Pamol. Oke. Kayak Oke. gitu. Makanya aku mau sharing-sharing sama Mas nih, gimana sih untuk apa ya? Terkadang kan mood kita nih suka naik turun kan sebagai wirausaha gitu ya kan. Tidak bisa selalu konsisten karena kebanyakan orang kita harus konsisten. Nah, mengatakan itu lebih mudah dibandingin Betul. dalam prosesnya itu gitu. Makanya mau minta ilmunya nih, sharing-sharing gimana sih untuk pertahanin komitmen dalam berwirausaha itu gitu. Oke. Mas Anca sebagai kreatif di PH itu kerja di PH itu kan ya berarti? Aku yang punya. Wow. Mas Anca jadi punya PH juga, punya Ya. warung kopi juga. Jadi Cuman ketika pandemi kayak PH-nya gini, terdampak ya, iya mulai ngebangun si warung kopi ini gitu ya? betul. Oke. Jadi kalau gua simplify nih Mas Farid nih ya, Mas Anca tuh kendalanya adalah butuh tahu mentality apa yang perlu dimilikin gitu untuk jaga si konsistensinya. Terutama kan kondisi lagi sekarang kayak gini tuh ngebangun warkop gitu, barangkali Mas Anca juga posisinya sekarang yang ngebangun karena ngebangun aja, kayaknya ngeliat peluang bahwa ini harus digerakin semuanya nih, gue nggak bisa bergantung sama PH. Betul nggak gitu Mas Anca? Betul. Betul ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Jadi gimana nih Mas Iya. Farid nih? Jadi Ini kayak kendalanya banyak orang kalau juga. misalnya gue dengar ceritanya sih, mungkin harusnya Mas Anca, tadi gue pikir Mas Anca tuh kerja di ini, Mas, di PH Di orang PH-nya gitu. itu, iya kan? Tapi kan PH-nya punya sendiri, artinya sebetulnya pasti udah lebih mapan secara mentality. Hmm. Tapi bener Mas, masalah konsistensi, masalah komitmen gitu. Ini gue bangun usaha tuh 2009 ya. Itu sampai dengan 2014 atau 2015 itu gue masih sering mikir, kadang ya, bukan kadang muncul, ngapain sih gue ngelakuin ini semua gitu? Ngapain sih gue ribet-ribet amat? Atau gini gue tinggal masuk PNS aja udah tenang hidup gue segala macam. Perasaan itu kadang masih suka muncul. Ketika ada masalah-masalah yang misalnya cukup mengganggu lah, mungkin masalah karyawan lah, nyari klien, nyari project gitu. Dan dulu tuh 2009 itu gue diingetin sama ada mentor bisnis gue pertama, karena kan gue switching kan. Dia bilang ngejaga momentum itu penting, ngejaga momentum. Jadi waktu itu dia nanya, Mas Farid suka main basket nggak? Oh suka. Nah, kenapa Pak gitu? Tahu nggak kenapa kalau misalnya kita lagi nyerang nggak masuk, musuh nyerang masuk, kita nyerang lagi nggak masuk, musuh nyerang masuk, terus pelatih kita minta time out. Terus saya bilang, emang kenapa Pak? Sebetulnya itu buat ngerusak momentumnya. Oh. Gitu, supaya si musuh itu nggak terus masukin terus dan kita tidak terlalu terhanyut pada kegagalan kita setiap lagi nyerang. Gue kan basket juga ya. Gue pikir itu karena memang strategi kan? Strategi ambil ngomelin aja gitu. Itu ada part buat ngerusak momentum musuh. Oke. Terus waktu itu dia bilang, Mas Farid kalau kayak begini, kalau bisa sering-sering bergaul dengan yang sepemikiran. Gitu, mungkin baca informasi, cari buku yang emang memperkuatkan mental kita ya. Gitu. Karena jangan sampai nanti nongkrong sama teman-teman yang profesional atau yang pekerja ntar goyang gitu. Betul. Ngelihat mereka sudah settle apa segala macam, kok mereka hidupnya enak banget, kemana-mana rapi. Dulu saat itu gue mau kemana-mana pakai jeans, pakai sneakers gitu. Karena mental kita belum sekuat itu ketika itu. Dan gue ngalamin banget memang. Akhirnya ya ketika itu gue sempat menjauh lah dari aktiviti yang gue rasa bisa mengganggu momentum gue ketika itu. Gitu. Tapi memang sih ya saya rasa Mas Anca juga tahu nih Mas ya, ngejalanin bisnis kan nggak semudah yang ditulis di buku gitu ya, nggak semudah yang diucapkan motivator. Gitu. Banyak lagi tuh, banyak lagi motivatornya, banyak bukunya banyak, kita serap semua, kenapa kagak bantu juga ya? Iya benar. Akhirnya gue sendiri nih Mas Anca nih ya, tapi ini personal opinion gue dulu 2009 mulai bisnis itu demam entrepreneur tuh belum kayak sekarang. Jadi belum banyak kayak di YouTube, di buku, di Gramedia segala macam tuh informasi tentang kewirausahaan tuh belum banyak. Gue bolak-balik cerita, buku bisnis cuman satu yang dulu gue temuin, itu Cara Gila Jadi Entrepreneurnya Karya Purdi Chandra, pendirinya Bimbel Primagama. Yang selebihnya nggak ada. Tiba-tiba ada gue baca nemuin buku 1001 usaha yang bisa dilakukan dari rumah. Dulu tuh 2009. Oke. Gue baca, pas gue lihat ini penulisnya seorang dosen. Ya gue tidak menyalahkan profesi sebagai dosen ya. Benar. Maksudnya bagaimana caranya seorang dosen bisa
bisa ngasih tahu orang usaha apa yang bisa dilakukan dari rumah dan berhasil gitu. Oke, in a way pemikiran lo merasa bahwa kayak referensi yang gue perlu cari lainnya adalah yang dari seorang praktisi. Betul, Gitu betul. kan? Dan ketika itu nyarinya susah. Iya, Sekarang kan udah banyak lah webinar, seminar segala macam. Jadi kalau balik lagi ke mentality, gue akuin Mas Sanca, apalagi pandemi ya. Ini kan pandemi kan juga banyak melahirkan ini ya, entrepreneur dadakan ya. Karena entah karena keterpaksaan lah atau emang karena udah diniatin gitu. Cuman apapun itu mentality itu mesti dipaksain sih Mas Sanca kalau pengalaman gue ya. Itu gue benar-benar ada satu hari yang ngerasa 24 jam kurang, tapi ada satu hari yang gue ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu kelamaan. Di momen gue ngebangun bisnis ya 2011-an lah. Itu kalau nggak kuat-kuat mental tuh ya pasti yang tadi gue bilang momentumnya bisa rusak lah. Benar. Terus kalau maksain itu emang jalanin aja Mas berarti Mas. Paksain itu berarti kalau satu hari udahlah gue mau menyerah, tapi nggak boleh nih, udah ngomong sama diri sendiri aja gitu. Nggak perlu ada asupan lainnya gitu kayak mungkin cari temen yang tepat. Itu penting. Itu penting. Gue nggak tahu Mas Anca partneran nggak Mas di bisnis Mas? Jadi bisnis ini sebenarnya kalau di PH itu awal partneran gitu. Karena psikologi tim itu lebih sulit lah dibandingin kita bayar orang bayaran gitu kan. Oke. Nah itu dia. Makanya ketika ada suatu problem internal, dia memutuskan untuk mundur, ya sudah, gue jalanin sendiri gitu kan. Oke. Ya, alhamdulillah. Untuk di pandemi ini, ya gue akhirnya merapat ke segi instansi lah. Dari situ ada customer-nya. Jadi lebih ke apa ya, yang gue pikirkan adalah gimana tim gue ini bisa makan besok gitu loh, yang ada di pikiran gue. Nah, walaupun job murah gue ambil gitu kan. Nggak apa-apa, gue nggak ngambil 1.000 perak pun nggak masalah. Karena dari awal pun gue lulus kuliah di 2014 itu, ketika bokap gue membodoh-bodohi gue karena gue nggak ambil ijazahnya gitu kan. Karena gue pikir, gue ambil ijazah, gue pasti bakalan kerja, gue bilang. Akhirnya gue apapun jatuh bangun, ya kebanyakan jatuhnya sih sebenarnya gitu kan. Masih bangun nih, tapi masih ngobrol sama kita nih, masih bangun kayaknya. Makanya kalau di usaha kopi ini kan kadang hujan aja malas banget buka gitu. Iya. Oh di warung kopi ini ada karyawan nggak Mas Anja? Belum, masih gue jalan sendiri sih. Karena masih baru-baru banget, baru merintis. Kan kata orang katanya usaha baru itu harus kita jalanin dulu sendiri katanya gitu. Oke. Gue setuju juga. Oke. Tapi kalau di PH udah ada karyawan ya, udah ada tim ya? Alhamdulillah. Bersyukurnya udah. Gitu. Oke. Tadi lu mau ada quotes itu? Maksudnya mau ngambil ada poin yang tadi pas Mas Anja bilang dia berpikir yang penting karyawannya dia bisa makan dulu. Ini balik lagi nih menurut gue. Ini personal opinion gue, Far. Mungkin orang bisa tidak sependapat sama gue ya. Tapi ini juga salah satu yang tadi pertimbangan gue tentang ngasih impact lebih. Dulu gue mikir gini. Ini kalau gue kerja di company orang, impact yang gue kasih itu cuman ke company tempat gue kerja. Betul. Dan keluarga gue. Iya, karena dari gaji. Iya. Tapi dulu gue nggak belum berkeluarga gue dulu kan. Gitu. Tapi gue ngalamin juga yang Mas Anca itu bilang lah. Paling enggak udah ambil project deh, mungkin margin tipis atau apa segala macam, yang penting karyawan gue bisa makan. Bagi gue itu satu values yang juga ikut membantu kita ini bertahan gitu. Ngerencanain bisnis gitu, ngejalanin bisnis gitu. Itu salah satunya. Dan itu matters banget gitu. Oke, jadi dari alasan bahwa ada orang lain yang kita naungi gitu ya, atau tanggung jawab kita terhadap orang lain untuk kesejahteraan orang lain, bisa jadi salah satu yang menjaga mental kita untuk tetap bisa terus konsisten. Sebelumnya nih dari tadi produser agak sedikit menyapa kita untuk kita juga menyapa. Ada Tarita Hasman sama Trisa Gitananda yang gabung sama kita nih Mas Farid. Halo, selamat malam. Boleh nyalain mic-nya kalau mau ikutan nimbrung ngobrol atau videonya juga. Sambil kalau misalnya ada ketertarikan mungkin untuk mulai bisnis atau mulai usaha atau udah mulai bisnis, ada yang mau dicurhatin seperti Mas Anca nih dari tadi juga sharing-sharing tentang bisnis yang lagi dia bangun sekarang, silakan aja. Boleh di kolom chat dulu, nanti juga kita akan sapa-sapa. Dan ada yang mau lu tambahin nggak buat Mas Anca, Mas Farid? Karena ini Mas Anca sekarang berarti isunya apa nih selain emang dampak pandemi yang dirasain semua bisnis ya? Di bisnisnya apa nih, di PH-nya, di warung kopinya ada isu apa? Ada masalah apa gitu?
kendalanya sih masih apa ya, dalam memanage aja sih, memanage Memanage keuangan. orang, memanage kerjaan, memanage Lebih ke partner. keuangannya gitu. Oke. Karena kan namanya usaha itu kan gini kan, lu dapet, lu juga punya kebutuhan gitu kan, Ya. kebutuhan pribadi. Gimana cara untuk ngebagi yang benar sih sebenarnya gitu. Nah, ini Menarik menarik nih. kalau hal ini mungkin gue bisa bicara agak banyak nih Mas Anca. Hmm. Memang background gue kan di keuangan ya. Jadi ini juga salah satu tantangan, gue harus bilang ini tantangan kita di Rasidi Consultant selama 10-11 tahun mendampingi UMKM. Gue selalu bilang, Pak, ambil gaji. Banyak yang marah tuh, Pak. Emang saya karyawan ngambil gaji? Ini kan bisnis saya sendiri. Masa saya kayak karyawan saya aja digaji gitu. Oke. Nah, itu banyak sekali yang akhirnya kita dari Rasidi Consultant tuh melakukan edukasi ke para business owner. Pertama, bahwa bisnis kita itu bukan kita. Oke. Kita itu bukan bisnis kita. Oke. Nah, memang yang secara legitnya itu semakin sah ketika si usaha kita punya entitas legal sendiri. Misalnya berbentuk PT atau CV atau segala macam. Cuman bagi bisnis perorangan pun, menurut gua kita sudah bisa memperlakukan itu. Bahwa kita sebagai manusia, kita punya urusan kita sendiri gitu. Kita punya kebutuhan kita sendiri. Tapi bisnis kita kan juga punya urusannya sendiri. Dan berapa banyak bisnis yang hancur, yang kita pernah tanganin, yang kita pernah tahu selama 11 tahun ngedampingin mereka, yang disebabkan oleh karena keuangan pribadi dan bisnis itu dicampur adukin gitu. Oke, bentar lu. Jangan gue sama kayak bapak ini nih. Soalnya gue kurang mudeng kayaknya apa yang lu maksud dengan ambil gaji. Jadi dalam hal ini yang lu maksud kita punya usaha, tapi kita menggaji diri kita sendiri. Oh, oke. Cara simpelnya gampang. Pertama, lu harus pisahin rekening account-nya, bank account-nya ya. Walaupun masih atas nama pribadi lu masing-masing. Kayak dulu gue cuci helm, gue punya 4 outlet ya. Itu gue bikin 4 rekening gue rekening kelima. Gitu. Gue selalu ngambil uang dengan jumlah yang sama di tanggal yang sama. Kayak orang gajian. Nah, cuman karena gue business owner-nya, gue nggak mungkin ngancurin bisnis gue cuman karena kepentingan gue pribadi dong. Gue juga pasti nakar. Gue ambil jumlah minimal di awal ngebangun bisnis. Jadi gaji minimal untuk lu sebagai pelaku pelaksana dari bisnis lu. Iya, kan gue kerja juga. Walaupun gue kerja di perusahaan gue sendiri ya. Nah, ini yang banyak banget orang tidak memahaminya gitu. Kebanyakan orang jalan, gue nggak tahu kalau Mas Anca ya, mungkin bisa nambahin nih Mas Anca. Kalau ada uang, ada untungnya dia ambil, kalau lagi nggak nguntungin dia puasa. Jadi sering gue tanya, bisnisnya jalan Pak? Oh jalan. Kita udah jalan kok sekian lama. Oh bagus dong, tapi saya belum dapat apa-apa. Nah itu poinnya. Jadi kita jadi bias gitu mengevaluasi bisnis kita apakah sehat atau enggak. Kalau kita masih mencampur adukan antara keuangan kita dengan keuangan bisnis. Dan ini parameter keduanya yang menurut gue penting ya. Taruhlah kita berencana bisnis kita ekspansi, berkembang. Kita nggak mungkin ngelakuin semuanya sendiri. Kita butuh orang. Pasti. Kan kita nggak mungkin orang itu nggak kita gaji. Nggak mungkin orang itu kita paksa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan gitu. Ntar ngambil uang kalau ada untungnya. Nggak mungkin. Gitu. Jadi gue rasa begitu tuh kalau Mas Anca. Cuma nanti Mas Anca kalau misalnya ini bisa DM ke gue lebih lanjut nih kalau kita mau ngobrol-ngobrol tentang keuangan bisnis ya. Ya Mas, siap. Oke, thank you banget nih Mas Anca nih. Ada yang mau ditanya lagi barangkali Mas Anca? Udah cukup, mungkin teman-teman yang lain mau bertanya. Silakan teman-teman yang lain. Soalnya sebenarnya tadi di obrolan di grup juga Mas Anca lagi propose sesuatu ke pemerintah gitu. Kayak gue sempat share juga kalau di WhatsApp gitu kan. Tapi gue mau nyapa Pak Nuget dulu nih. Dari tadi sudah tampil, tapi kita belum baca ngobrol nih Pak. Nih Pak Nuget mungkin bisa mau nambahin nih sebagai dulu pernah praktisi konsultan UMKM ya, Om ya. Salam kenal Om. Mic-nya masih belum menyala ya Om ya. Coba di unmute dulu. Sejenak. Coba mana nih? Ya, itu dia. Oke, halo Om. Selamat malam. Halo. Ya. Nah, salam kenal. Saya Givari Om. Ya, salam juga semua. Jadi dari pengalaman Om sendiri, apalagi kan udah lumayan lama berarti ya berkecimpung di dunia UMKM gitu. Yang udah di masa lalu
sama dibandingin kondisi kayak sekarang aja dulu nih Om. Gimana pandangannya? Ya, kalau dulu itu kan jadi apa yang tadi diceritakan Farid ya, saya sependapat ya. Nah, yang sekarang ini yang beda itu ada kandungan itu digital, teknologi. Nah, kita dulu nggak punya itu. Itu aja bedanya. Kalau ngelihat itu Om, itu sebenarnya membantu atau justru menghambat? Sangat membantu dong. Sangat membantu. Terutama nanti kalau udah urusan cari cash flow ya. Cari cash flow itu kan jualan. Nah, jualan itu bernaung di marketing. Nah, kalau kayak kafe kopi tadi kan, mungkin marketing sama sales itu campur aduk. Oke. Di dalamnya itu ada support dari teknologi. Jadi sebagai contoh, Ya. coba di awal-awal itu waktu sendirian, itu kan kadang-kadang 2 hari, 3 jam, sunyi sepi sendiri, nggak ada yang datang kan? Iya, itu pedih loh Om sebenarnya Om nyanyinya sih enak, itu pedih situasinya. Mulailah mendaftar pelanggan-pelanggan yang datang, kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itu mulai dikutak-katik, diberi sentuhan mereka. Nah, mungkin di sini yang nanti suara suku bisa bantu ya. Sentuhan-sentuhan itu sehingga pelanggan itu yang tadinya 15 orang di sekitar lingkungan ya, pelanggan yang dari jejaring dekat, saudara, kerabat, dan lain sebagainya, nambah tiap bulan, tiap minggu nambah. Nah, itu masukkan di dalam database. Kemudian disentuh mereka melalui pendekatan dengan digital sekarang ini. Nah, itulah kan yang sudah dilakukan oleh seperti blibli.com dan yang besar-besar lainnya ya. Iya. Nah, tapi yang usaha kalau yang tadi Anca ya. Iya. Menurut saya itu kan masih ukurannya mikro rumah tangga. Betul. Jadi UMKM M yang pertama. Nah, dari mikro dia harus jadi kecil sehat. Nah, kecil sehat itu pelanggannya udah di atas 50-80 orang itu tiap musim ya. Nah, itu harus dari situ dia berkembang. Nah, kemudian kalau kita lihat cerita sukses dari bisnis mikro semacam itu, kayak tadi Farid bilang, dia itu pasti punya setelah 5-7 tahun ya, atau sekarang bisa lebih cepat 3-5 tahun, punya beberapa outlet. Apalagi kemudian dijual itunya franchising-nya atau kemasannya ya, dengan kemitraan dan lain sebagainya. Ya itu dulu dari saya mungkin. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi digital ya, kan sekarang ini semua udah digitalize. Iya benar banget. Membantu usaha-usaha mikro. Nah, ini kata kunci, naik pangkat ke kecil sehat. Nah, kecil sehat itu berapa besar silakan dibahas nanti. Nah, kalau dulu ini referensi dari ILO ya. Dari mikro ke kecil sehat itu, kalau yang warteg, pedagang kelontong, orang Padang, orang Tegal, itu 8-10 tahun. Jangan dicontoh itu. Nah, bagaimana kita bisa breakthrough masa pembesaran dari mikro ke kecil sehat itu cuma 2-3 tahun. Nah, ini the challenge of yours ya. Silakan dibahas. Oke. Salam semua. Thank you banget Om. Ini boleh loh teman-teman kita kasih tepuk tangan loh untuk Om ini nih. Gokil. Itu kalau yang barusan disampaikan menurut gue Mas Farid sangat sederhana banget. Gue sangat mengerti banget. Tapi kalau dimasukin ke dalam teori sebenarnya ini masuknya ke marketing atau financial planning. Itu apa tadi? Ya bisa diinterpretasi nggak Mas yang barusan disampaikan sama Om Nugat? Iya, karena gue kan juga
berguru juga lah sama Om Nugget ini kan. Om Nugget pernah ngebantu juga UMKM dengan di konsultannya waktu itu ya. Iya. Ya memang kita kalau lihat kayak bisnis sekarang, misalnya contoh kayak Gojek ini yang literasi gue baca ya. Mungkin Astra bisa sebesar ini butuh 50 tahun. Tapi Gojek bisa sebesar Astra hanya butuh 10-11 tahun. Iya. Ini gue nggak bicara tentang konsep bakar duit di perusahaan startup dengan investor yang ngasih duit sekian banyak. Gitu. Tapi mungkin tadi maksudnya Om Nugget itu kan sekarang sudah ada teknologi. Database customer itu kita bisa simpan dalam database dengan cukup mudah lah. Betul. Cuman ngisi form, emailnya kita dapat. Kita bisa blast marketing apa segala macam. Mungkin nanti Mas Anca di warung kopinya, karena gue nggak tahu nih, ini warung kopinya pakai warung kopi yang warung kopi Indomie yang umum atau ada warung kopi coffee shop atau apa segala macam kan. Nah, kita nggak tahu nih Mas Anca lebih kemana. Gitu. Cuman mungkin tadi maksudnya Om Nugget itu kan akselerasi itu bisa semakin mudah dilakukan sekarang lah. Karena ada peran si teknologinya ya. Jadi database itu penting ya memang ya. Penting. Selain database tadi sepertinya outreach-nya itu yang dikatakan sama Om Nugget tuh kita bisa aplikasikan lewat sosial media berarti ya. Betul. Ya intinya kan sebetulnya ini semua kan untuk memperkenalkan produk kita kan. Mungkin zaman dulu sulit lah kita memperkenalkan produk kita tuh pilihannya terbatas. Mungkin harus ngadain event atau misal sebar brosur, sebar flyer gitu. Gue nggak tahu sekarang mungkin sebar flyer bagi-bagian di tengah jalan itu nggak relevan lagi. Enggak, dulu gue bikin ya. cuci helm outlet ketiga tuh di daerah BSD, dekat Ocean Park. Oke. Itu kalau tahu ada lampu merah besar tuh, yang deket teras kota kalau nggak salah ya. Oke. Itu gue bagiin brosur. Itu termasuk ramai di situ di perempatan itu. Di perempatannya. Untuk cuci helm? Untuk cuci helm, karena kita baru buka waktu itu. Gue bagiin brosur nih, ya gue kesana naik mobil, gue parkir di pom bensin tuh, karena ada pom bensin sebelahnya. Terus gue bagiin brosur. Nah ada yang gue bagiin pengendara motor, habis gue kasih sama dia dibajak di depan muka gue, terus dibuang. Sejak saat itu, Far. Iya. Kalau ada orang yang ngasih gue brosur ketika gue jalan di mall, gue nggak ngelakuin kayak gitu. Kasian banget loh. Karena gue tahu rasanya. Iya, walaupun bukan business owner sekalipun, bukan yang kerja buat di situ. Dia cuma kerja buat bagi-bagian lembaran, tetap aja nggak enak loh dilecekin di depan muka. Oke, tadi kita udah nyapa, ada Tarita sama Trisagita. Ada yang mau ditanyain barangkali boleh sambil ngobrol-ngobrol. Sambil juga mungkin sekaligus ini, kita nggak terasa udah setengah jam lebih ngobrol-ngobrol ya Mas Farid ya. Jadi boleh nggak, karena biasanya kendalanya orang mau memulai bisnis usaha, itu adalah pendanaan. Boleh kasih insight barangkali sebagai seseorang yang mau mulai atau bahkan masih mikir-mikir untuk mulai bisnis, sumber pendanaan terdekat untuk kita calon business owner itu sebenarnya bisa dapat dari mana aja sih? Oke. Cuman pertanyaan lu gue coba boleh kok pecah-pecah dulu nih, Pak. Oke. Karena kan kalau pertanyaan kan lebih spesifik kepada pendanaan. Ya, jadi gua 2016 itu pernah bikin coffee shop di daerah Gandaria. Nggak tahu nih, maksudnya yang tadi Mas Anca sama apa nggak coffee shopnya, konsep coffee shopnya maksudnya. Dan kalau banyak buku yang bilang berbisnis tanpa keluar modal, 1001 ide bisnis tanpa modal, gue ngelakuin dulu 2016. Tapi definisi tanpa modal itu gue nggak keluar modal sama sekali, karena gue pakai investor. Waktu itu kalau nggak salah habis setengah miliar 500 juta lah buat ngerenov segala macam 2016 tuh. Tapi akhirnya harus gue tutup di April 2018. Gue suntik mati. Nah mungkin ini juga bisa jadi bab lain nih. Ketika seorang pengusaha, kapan sih dia tahu bahwa dia harus menutup mati bisnisnya atau coba menjalankan terus. Terus terang waktu itu gue bisa memutuskan itu karena gue punya laporan keuangan. Gue tahu data ini, bisnis ini kalau gue terusin gue cuma dapat capeknya doang. Gitu, maka akhirnya gue tutuplah di April 2018. Nah, balik ke permodalan ya. Jadi banyak banget di beberapa kesempatan gue jadi pembicara di entrepreneurship juga. Banyak banget orang tuh yang, saya pengen mulai bisnis Pak, tapi saya nggak punya modal. Saya pengen punya bisnis tapi saya nggak punya tempat, saya nggak punya ini, nggak punya itu segala macam. Jadi ada cerita lucu. Dulu gue datang ke acaranya Bob Sadino almarhum. Kalau nggak salah di kampus gue di stand dulu. Dia datang dengan celana pendek khasnya kan. Iya. Terus dia nanya,
Ya siapa yang mau punya usaha gitu, saya katakan. Kenapa nggak dilakuin? Saya nggak punya modal om, gitu. Terus si almarhum Om Bob manggil sekretarisnya, minta cek. Waduh, Oke. ngeri banget ya, ngeri Ditulis banget 2 ya, Bang. miliar. Waduh, Terus si Om Bob kemudian dikasih dong. berdiri dari Pasti kasih. panggung, dia kasih ke si yang nanya. Oke. Terus reaksi yang nanya, tunggu dulu om. Saya juga masih belum yakin ternyata. Itu 2 miliar tuh. 2 miliar. Udah dikasih Iya. 2 miliar tuh. Terus Om Bob ngomong, nah ini buktinya. Oke. Banyak orang ngejadiin hambatan-hambatan itu sebagai alasan untuk dia tidak maju gitu. Sebenarnya masalahnya bukan di situ. Bukan nggak punya knowledge, bukan nggak punya modal. Masalahnya mereka nggak punya nyali. Mentality yang tadi Mas Anca bahas ya. Mentality untuk memulai bisnisnya tuh nggak ada gitu. Lalu menjadikanlah hal-hal itu sebagai dalam tanda kutip sebagai alasan untuk tidak melangkah. Dan itu bener banget gitu. Gue banyak banget nemuin yang tapi saya nggak punya ini. Iya nggak apa-apa, saya disediain. Tapi gitu. Tapinya itu ya. Banyak sekali. Menghambat diri sendiri. Intinya tuh mereka mungkin belum segitu beraninya untuk, kalau banyak orang bilang tuh kan bisnis itu never ending war ya. Perang yang nggak bakal ada udahnya gitu. Atau kalau misalnya bahasa Simon Sinek itu infinite game lah. Game yang nggak berkesudahan gitu, nggak kayak main bola ada habisnya, ada menang ada kalah gitu. Jalan terus ya. Iya, banyak lah kasus Nokia yang dulu merajai tiba-tiba sekarang udah nggak jadi apa-apa misalnya, atau kayak Kodak misalnya. Dulu banyak banget gitu. Ya. Banyak kan mungkin orang nggak siap kesananya. Tapi baliknya kalau masalah pendanaan, banyak skemanya kok. Banyak banget skemanya. Kalau lu yang menganut paham cukup syariah misalnya, enggak, gue nggak mau pinjam uang ke bank karena bunga bank riba. Oh banyak juga kok pilihannya. Iya. Banyak, ada tabaru, ada ijaroh, ada mudarobah, segala macam, banyak sekali lah. Ada yang pakai investor orang kenal misalnya, atau yang paling gampang kayak dulu bisnis gue pertama tuh minjem duit ke nyokap. Nah, nyokap nggak mungkin ngenain bunga, ya bisa seikhlasnya aja, kapan dibalikin segala macam gitu. Ya kalau ada akses ke situ ya kenapa enggak kalau gitu masalah ya. pendanaan ya. Oke. Berarti kalau untuk permasalahan utama sebenarnya perlu kita lihat lagi, baik lagi kalau urusannya namanya ngebangun bisnis adalah nyali itu tadi. Ya, keberanian untuk memulai ataupun untuk menjalankannya. Iya, ternyata itu, Far. Makanya gue bilang, saya mau punya bisnis. Oke, lu punya apa? Saya punya tempat kosong misalnya. Ya. Oke. Pertama, kita bisa ngelihat dari apa yang kita punya. Ya. Karena banyak juga, misalnya kayak sekarang layoff nih, orang layoff, dia punya tabungan yang cukup banyak misalnya. Betul. Oke, ada orang yang punya uang, ada orang yang punya tempat misalnya, ada yang orang punya expertise. Nah itu next-nya itu menjadi lebih mudah kan. Misalnya ada orang punya tempat, tapi dia nggak punya knowledge dalam ngerunning usaha. Dia bisa cari partner yang sudah berpengalaman dalam ngerunning bisnis. Ada orang punya modal, dia nggak punya expertise. Iya. Dia tinggal cari partner yang punya expertise, tapi mungkin tidak punya modal. Yang emang visinya sama untuk ngelakuin sesuatu. Oke. Ya paling balik lagi kalau ke situnya lihat orangnya juga kan. Biasanya kan akan ada komunikasi lanjutan dulu untuk lanjut ke bisnis. Iya, betul lah. Betul. Karena partneran itu kan kayak nikah ya. Lu kenalannya mesti cukup panjang gitu. Mesti udah cocok-cocokan juga. Betul. Dan ngomong-ngomong soal lanjutan juga kayaknya kita akan lanjut lagi obrolan hangout online-nya di minggu depan nih, Mas Farid. Udah habis, Far. Ya, gimana? Mau lanjut? Gue udah bilang sama bini gue sampai jam 12 malam loh. Itu terlalu berlebihan sih. Karena kita akan lanjut lagi tentunya ntar di kesempatan hangout online lainnya. Tapi kita sebelum udahan kita foto bareng dulu kali ya. Tunggu dulu, Far. Tunggu, ada yang mau ditambahin? Ini sebetulnya UMKMologi ini konsepnya apa, Far? UMKMologi. Hangout ini nih. Hangout online ini ya kita ngebangun community. Di mana komunitasnya juga bisa kayak ketemu sama spesialis kayak Mas Farid gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, tukar pikiran. Bisa jadi insight buat Mas Farid juga sebagai salah satu yang terlibat di komunitas ini tentunya. Dan terutama buat mereka yang butuh bantuan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar running bisnis atau bahkan nyiapin diri untuk ngebikin bisnisnya supaya ketemu sama si nyali itu tadi yang diomongin sama almarhum Om Bob Sadino. Mungkin nanti harusnya kan banyak Mas Anca lain yang gabung dengan sini ya. Siap, benar banget. Dan nanti juga untuk teman-teman yang udah bergabung nih belum sempat ngobrol-ngobrol juga tentunya bisa ditanyakan nanti karena akan gabung juga di grup UMKMologi. Bisa ditanyain di situ aja dulu nanti, jadi kita bisa cariin juga barangkali ada praktisi lainnya yang bisa ngebantu masalahnya secara spesifik. Kurang lebih gitu.
Oke. Ada yang mau ditanya lagi barangkali? Enggak. Gak apa-apa loh kalau mau nanya loh. Jadi gue. Ya karena gue mungkin sedikit lagi Far ya. Sebentar lagi gue cerita. Boleh. Jadi dulu 2006 itu gue KKN di Cipadu yang tadi gue cerita. Iya. Dia tuh jualan kayak ini loh, gorden tapi tenun, tutup sarung bantal gitu-gitu. Okay. Nah, terus dia pernah datang ke sebuah seminar yang bilang bahwa ini seminar buat UMKM. Terus dia membelilah sebuah software accounting. Yang ketika itu si software itu menjadi sponsor dari acara seminar itu. Dia beli harganya 15 juta softwarenya. Terus abis dia ikut seminar itu, besoknya dia undang gue main ke Cipadu itu. Terus dia cerita, iya mas, katanya ini softwarenya bisa nih buat usaha-usaha kayak Mbak, gue manggilnya Mbak. Ternyata di sini ya mangkrak aja, kita nggak ada yang ngerti make software itu. Oke, jadi sebenarnya softwarenya buat apa? Poin gue mungkin ini bukan softwarenya, Far. Oke. Tapi ini cukup banyak gitu, mungkin pihak-pihak segala macam yang mengatasnamakan UMKM untuk mengambil benefitnya mereka masing-masing. Dan gue ngalamin itu 11 tahun. Bagi UMKM itu kan masalahnya tidak sesimpel itu ya. UMKM yang gue temuin tuh banyak yang misalnya karyawannya bukan di hire berdasarkan expertise, tapi berdasarkan kedekatan. Misalnya dia anaknya tetangganya, bisa atau siapa segala macam yang mungkin niatnya ngebantu segala macam gitu. Dalam landasan memberdayakan. Betul, memberdayakannya tidak salah. Cuman ketika itu direncanakan untuk pengembangan bisnis yang butuh profesionalitas dan segala macam, biasanya ada patahannya di sana. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa disinkronkan gitu. Itu bisa. Dan gue udah ngebuktiin selama 11 tahun itu ternyata bisa kok. Yang kayak gitu-gitu niatan untuk memberdayakan serta profesionalitasnya itu digabungin tuh bisa. Gitu. Jadi makanya gue rasa kalau misalnya emang UMKMologi ini niatannya untuk nge-build community, ini harusnya emang ada impact gitu buat member-membernya. Karena banyak sekali community yang akhirnya hanya sebatas pasif platform aja. Oke. Gitu. Karena gue sendiri ngalamin lah UMKM itu, sekarang kita bicara gini. Kalau zaman dulu 2015, UMKM butuh permodalan. Mungkin sekarang udah nggak jadi isu misalnya. Yeah. Kenapa? Udah banyak kok peer-to-peer lending. Kalau orang nggak bankable ya, udah banyak kok orang bisa tahu apa itu angel investor misalnya. Terus dulu ada banyak pameran di mana? Di Senayan tuh, JSC. Selalu kan dalihnya UMKM butuh akses pasar. Nah sekarang mungkin udah nggak itu isunya. Ketika orang di pelosok bisa dagang langsung di platform e-commerce misalnya, dan bisa langsung dibeli oleh orang di kota lain gitu. Terus UMKM butuh apa? Ya itu kan sekarang sudah makin lama sudah makin terpecahkan. Memang benar yang tadi kata Om Nagit kan, pasti dengan bantuan teknologi. Nah yang gue lihat belum ada itu yang mengcompile itu semua. Karena menurut gue yang gue lihat sekarang itu masing-masing pihak itu hanya pada masing-masing areanya aja. Misalnya si e-commerce hanya ngebantu dari sisi akses pasar. Ntar si peer-to-peer lending dari sisi pendanaan. Ntar siapa gitu. Maksud gue, ya pelaku UMKM kan bukan orang yang ujuk-ujuk tanpa diajarin, tanpa dibimbing, terus dia langsung ngerti apa yang harus dilakukan di bisnisnya mereka. Pengalaman gue ya. Betul. Gitu. Kadang ada yang udah kita dampingin aja, dia sulit untuk komit ngelakuinnya. Gitu sih Far, itu mungkin terakhir dari gue Far kalau mau udahin. Ya, karena emang antisipasinya juga beda-beda di permasalahan yang beda-beda juga ya, Mas Farid ya. Jadi kurang lebih untuk hangout online-nya hari ini gitu aja dulu. Kita akan foto bareng dulu, boleh sekalian di setup? Oke, kasih countdown aja. Nadia, hitung kasih jari aja kalau misalnya kita udah siap foto. Ini ya. Oke, boleh nih dinyalain kamera-kameranya supaya wajah tampan dan cantiknya pada kelihatan semua. Waduh, luar biasa kece-kece nih ya. Oke, kalau gitu sudah siap? Kita foto bareng nih. Foto ya. Oke, kalau gitu 5, 4, 3, 2, 1. Silakan tersenyum. Oke. Thank you banget ya udah hadir hari ini. Pastinya kita akan nongkrong lagi, hangout lagi. Dan silakan aja gabung dengan si grupnya UMKMologi. Bisa juga langsung aja cek sosmed kita. Ada IG, ada YouTube. Ada podcast di Spotify juga, UMKMologi. Ada konten-konten yang seharusnya akan sangat membantu banget untuk nyiapin mindset
dan juga planning barangkali ke depannya bagi yang mau start bikin bisnis ataupun juga udah ada bisnisnya sekarang lagi coba cari-cari solusi dari permasalahan-permasalahan, ada yang kecil-kecil ada yang gede-gede, silakan aja. Kalau gitu thank you banget udah hadir hari ini di Hangout Online bersama dengan UMKmology by Suara Suku. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya kalau gitu. Thank you.